Kayak udah kenal tuh, kayak tahu tuh, kayak familiar tuh. Tolong apa di beresin masalah orang ya bos. Das. Balik lagi bareng gua Kapal di Lepas Mumet ya, di konten untuk melepas mumet gitu. Udah lama banget sih nggak bikin konten ini karena ya kemarin-kemarin kayak nggak ada yang bikin mumet gitu. Mungkin hidup gua lagi bahagia-bahagia aja gitu kan. Cuman karena kayaknya seru sih bikin konten lepas mumet lagi, jadi gua akhirnya bikin lepas mumet lagi gitu, buat kita semua bisa melepaskan mumet, karena emang gue juga lagi mumet gitu. Jadi bro, kita sekarang ngomongin gimana rasanya jadi tukang sapu. Maksud gue bukan tukang sapu jadi OB ya, enggak, tapi di kantor tuh kita jadi tukang sapu. Tukang sapu apa? Tukang sapu masalah orang. Gimana ya? Istilahnya kayak lu yang bermasalah tapi jadi gua yang kena gitu loh. Gua yang harus bersihin tai lu gitu loh. Anjir lah. Memang bener ada istilah kata orang ya. Di kantor itu kalau misalnya lu pinter, kalau enggak lu jadi serba salah, lu jadi serbaguna. Serba salah terus atau serbaguna gitu, karena apa-apa elu, palu gada gitu. Apa-apa elu. Tolong bereskan, tolong selesaikan, tolong Tai. Oke, coba bisa ketawa gak sih? Ketawa, haha, meratapi. Siap. Kita coba bisa balas noted. Oke, kita selesaikan. Siap. Fuck lah. Kan itu yang mau lo omongin kan? Fuck. Kenapa jadi gua? Kenapa harus gua yang beresin? Maksudnya gini bro, kan suka ada lah ya, dalam artian teman-teman kerja yang nggak jelas gitu. Nggak jelas tuh dikasih kerjaan tapi nggak beres gitu. Entah dia nggak kompeten gitu, atau mungkin dia masuk karena orang dalam gitu kan. Jadi nggak kompeten juga sebenarnya gitu kan. Tapi tidak ada kalimat yang bisa mendeskripsikan orang ini selain dengan kata-kata tidak kompeten gitu. Karena disuruh ngerjain kerjaan, ujung-ujungnya bermasalah gitu. Gue suka nggak habis pikir gitu sih. Maksudnya, masa sih gitu loh? Masa sih? Padahal ya, umurnya tuh bisa jadi lebih tua gitu kan. Atau dia katanya lebih bereksperience gitu kan. Udah bertahun-tahun gitu ada di jobnya dia gitu kan. Tapi ujung-ujungnya dikasih project nggak kelar gitu. Dikasih project ujung-ujung masalah. Nah di saat lu nih yang santuy parah gitu kan, kerjaan kelar gitu, semuanya aman, bos minta ini ada, bos minta itu ada, bos minta selesai gitu. Cuman gara-gara orang ini nih bermasalah, jadi I got a bad feeling about this. saya minta tolong dong, Allah. Kayak udah kenal tuh, kayak tahu tuh, kayak familiar tuh. Tolong apa di beresin masalah orang ya bos. Das. Shit man. Ya itu mengganggu ketenangan hidup kita gitu, dimana kerjaan kita kelar semua kan, harusnya kan happy gitu, pulang hihihi gitu kan. Akhirnya kita jadi mumet lagi gitu loh bro, nggak bisa santuy gitu hirup teh nah gitu, nah aing deui gitu.
Maksud gue mah ya, nih, kalau misalnya emang mau, mending tuh project dari awal kasih aja ke gue gitu. Ya nggak sih? Kasih aja lah gitu, kasih aja ke gue gitu. Udah nggak akan ada problematik gitu, bro, kelar gitu. Kalau dari awal dikasih ke gue, nah yang jadi masalah kan dikasih ke orang. Jadi hirup kita tuh nggak santuy parah gitu, bro. Tapi yang mau gue omongin, ya gimana ya, di satu sisi kita juga nggak akan bisa, apa ya istilahnya, nggak akan bisa nolak gitu, karena mau nggak mau kan bos kita ya akhirnya mengandalkan kita gitu bro, untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Cuman kalau sekali itu nggak masalah. Yang jadi problemnya adalah sekali ini kelar masalah gitu kan, malah menjadi petaka buat lu sendiri. Karena apa? Ujung-ujungnya semua masalah yang ada itu akan diselesaikan oleh lu. Karena lu yang bisa. Mending kalau dibayar. Nggak dibayar pasti. Karena ya kamu kan harus nurut sama bos, betul. Tapi kan kita tuh sebagai manusia tuh punya kapasitas gitu loh. Kita tuh harus punya work-life balance juga gitu. Itu bener bro, karena biar tetap waras gitu kan. Itu justru alasan kenapa pekerjaan kita tuh kelar semua. Karena kita waras gitu. Sekarang ditambah nyelesain masalah orang yang nggak waras gitu kan. Why? Tapi nggak apa-apa kan. Akhirnya pada saat kita mungkin menjadi orang yang seperti itu gitu kan, yang bisa kita lakukan tuh cuma dua hal bro. Kalau nggak kita ngedumel ya kan, kayak gua nih, atau kita mengambil sisi positifnya gitu. Ada sisi positifnya sebenarnya. Sisi positifnya tuh apa? Ya, kita mendapatkan pelajaran atau experience yang berharga bahwa pekerjaan orang lain gitu, kerjaan yang seharusnya dilakukan orang lain, kita punya experience-nya dalam menyelesaikan masalahnya gitu bro. Itu satu. Dan yang kedua adalah lu mendapatkan trust gitu dari bos lu. Itu dampak positifnya. Dan lu nggak apa-apa juga sebenarnya menjadi orang yang ngedumel gitu kan. Jadi orang yang ngedumel ini nggak masalah. Atau lu mau jadi orang yang ngambil sisi positifnya juga nggak masalah. Atau lu menjadi orang yang dua-duanya gitu, ngedumel iya, ngambil sisi positifnya iya, itu fine aja gitu. Karena kita butuh waras gitu, butuh waras dan butuh ngatain orang yang bikin masalah itu. Gembel emang. Gitu bro. Nah, itulah paling lepas mumet edisi comeback ya. Nggak tahu deh, gue kayaknya nggak terlalu bagus juga nih video, bodo amat lah. Yang gue tag aja, gue bikin aja, gue upload aja. Bermanfaat apa enggak gue nggak tahu, dan gue juga bodo amat gitu kan. Toh juga ini kan lepas mumet gitu, hanya ingin melepaskan kemumetan gitu. Kalau lu lepas mumetnya, syukur nggak usah ditonton gitu kan, karena mungkin lu jadi lebih mumet lagi melihat video gue ini, karena mungkin lu adalah orang yang bermasalah. Mungkin lu yang gak relate dengan problem ini adalah orang-orang yang memang kerjaannya tuh nggak bener dan diberesin sama tukang sapu yang ada di kantor lu. Itu bro, yaudah. Sampai jumpa di konten lepas mumet selanjutnya.